Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbika alladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka al-akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Allama al-insana ma lam ya'lam. إنه ربك الأعلى أنت المبصر أرأيت إن كان على الهدى وآخرين منهم لما يلحقون ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل
Selamat sore guys, kita sudah sampai kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini tinggal siapa yang belum bergabung? Mungkin sebaiknya kameranya di-on-kan ya, biar sama-sama tahu. Pak Abdurrahim, apa masih di depan komputernya? Ibu Yulis? Nggih, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah yang lain ini sudah gabung atau gimana ini? Yang lain? Soalnya tidak muncul ini. Iya. Bu Ari Wahyuni. Bu Ari, Bu Mufidah,
Masih 5 orang, Pak. Iya, maksud saya 5 orang ini hanya on saja atau standby? Iya. Bisa sambil di-chat dengan soalnya saya ndak gabung di grupnya ini. Inje, ini saya chat. Hadir Abdul Rahim. Aja. Kameranya. Bisa. Iya, dengar, Pak. Assalamualaikum. Salam. Abdul Rahim Waalaikumsalam. Mungkin hadir. kameranya. Kameranya Oke. rusak, Pak. Oh. Nggih. Kita mulai nggih. Ini kok 2 orang saja yang muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi mawala, amma ba'du. Para bapak ibu yang saya muliakan, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dipertemukan di Lokakarya PPG ini, dan beberapa hari ke depan saya diamanahi untuk mendampingi panjenengan semuanya untuk hari yang pertama ini. Sengaja saya mendesain video conference, tidak menyampaikan topik-topik tertentu untuk didiskusikan oleh panjenengan. Ya saya gunakan untuk kita saling mengenal, sekaligus kita memperdalam pemahaman kita tentang modul yang hari ini sedang panjenengan pelajari, yakni KB1, KB2, dan KB3. Mari kita nanti samakan persepsi kita tentang materi itu. Tapi untuk itu, mari terlebih dahulu kita awali dengan suratul Fatihah. Kita besar manfaat, besar barakahnya untuk kita semuanya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Madhkur Damiri. Jadi kalau di jadwalnya itu Madhkur saja, itu ijazah yang sudah tertulis, tapi nama kecil saya itu Madhkur Damiri. Saya tinggal di Bondowoso. Ini apa ada dari panjenengan yang dari Bondowoso? Enggak tahu ini. Tepatnya di Kelurahan Badean. Saya kuliah dulu S1-nya di STAIN Jember, S2 saya di UNAIR Surabaya, S3 saya di IAIN Surabaya, dan sempat postdoktoral di Amerika. Karir saya awalnya dari guru, Bapak Ibu, sama dengan panjenengan. Jadi saya pertama kali PNS itu jadi guru tahun 2005. Jadi guru MAN saya. MAN Bondowoso, kemudian tahun 2011 saya jadi kepala MTS swasta di Bondowoso, MTS Atakwa. Kemudian tahun 2015 itu saya
ikut lomba itu ya, ikut lomba kepala sekolah berprestasi. Alhamdulillah, saya menjadi juara 1 kepala berprestasi nasional. Kemudian di tahun yang sama, saya sempat mendapat penghargaan dari Menteri Agama sebagai peraih apresiasi pendidikan Islam. Tahun 2016, saya mendapat penghargaan dari Presiden RI, Pak Jokowi, peraih penghargaan pendidikan nasional. Sehingga pada waktu saya mendapat penghargaan itu, saya ditawari untuk pindah ke IAIN Jember. Tahun 2016, saya mutasi kepegawaian menjadi dosen di IAIN Jember sampai sekarang. Jadi terkait dengan tugas keguruan, insya Allah saya pun juga sudah mengalami, gitu ya, sama dengan panjenengan semuanya. Sehingga mari kita saling sharing hal-hal yang memang menjadi kewajiban kita dalam belajar beberapa hari ke depan ini. Bisa jadi panjenengan ini lebih update dari saya karena panjenengan lebih menggeluti itu. Ya, jadi kalau di dosen itu kadang-kadang mata kuliahnya fokus kepada bidangnya. Ya. Jadi sehingga bisa jadi panjenengan lebih update. Tetapi mari kita saling sharing. Saya kira itu Bapak Ibu perkenalan dari saya. Tentu sekilas saya kepengen juga kenal dengan Pak Abdurrahim. Iya, siapa? Dari mana Pak panjenengan? Asli dari Banyuwangi, Pak. Dari Banyuwangi. Bagaimana Pak? Banyuwangi. Sekarang bertempat tinggal di Agung. Oh, alhamdulillah. Ngajarnya Yang 3 Siliragung. GTT. Oke, nuwun Pak. Ibu Yulis dari mana Bu? Oke, saya dari Lumajang, Pak. Lumajang mana Bu? Lumajang alun-alun belakangnya daerah kota gitu. Oh, okay. Ajarnya di mana Bu? Di SMP N5 Lumajang. Dulu S1-nya di mana Bu? Di Stein Jember. Oh, tahun berapa Bu? Saya keluar tahun 2005. Terus mulai masuk ngajar 2006. Masih GTT juga sampai sekarang. Saya lulus Stein itu 2003 Bu. Jadi 2 tahun di atas jenengan. Berarti nututi saya juga jenengan berarti. Insyaallah. Makasih Bu Nuriyah ini. Bu Nuriyah Inayatin. Masih standby di komputernya. Dari Lumajang. Bu Nuriyah dari mana? Dari Lumajang. Dari Lumajang Bu ya. Lumajang mana Bu? Senduro Pak. Senduro. Senduro itu yang ada kuil-kuilnya itu Bu ya. Oke, baik, terima kasih Bu Nuriyah. Berikutnya Ibu Zahratul Mufidah dari mana? Dari Lumajang Pak. Ini dari tadi agak error Pak Kamunten. Oke. Lumajang mana Bu? Wonokerto. Ya? Ngajarnya di Yosowilangun Pak. Oh, oke. Dulu alumni mana Bu? Alumni UIN Malang. UIN Malang. Ya. Okay. Baik, terima kasih Bu Zahra. Bu Ari Wahyu. Nggih, Bapak. Nggih. Dari mana panjenengan Bu? Dari Lumajang. Oh, Lumajangnya ini. Nggih, no. Mayoritas Lumajang.
kecuali Pak Rohim, Abdul Rohim. Oh, Majang mana, Bu? Saya Lumajang Tekung, Pak. Ngajarnya? Di SMP 3 Lumajang. Oh iya. Dulu alumni mana, Bu? IAIN Sunan Ampel, Surabaya. Surabaya. Oh iya. Oke, makasih, Bu. Berikutnya Bu Imana. Oke Pak, saya Dari mana, Bu? Imraatun dari Lumajang. Dari Lumajang. Lumajang. SMP 3 Yoso Pak. SMP 3 Yoso Oh. Pak. Kalau rumahnya di daerah Hukum. Oke. Dulu alumni mana, Bu? S1-nya di mana dulu, Bu? Saya dari IAIN Jember Pak. Tahun Stain berapa? Jember Pak. Tahun berapa? 2001. Angkatan 2001. Lulusnya. Lulusnya 2001, gitu. 2005. Bukan, baru masuk. Oh, masuknya 2001. Iya. Oke. Di adik kelas saya. Oke, masuknya Iya. Berikutnya udah semua saya kira ya. Baik Bapak Ibu. Jadi panjenengan ini sudah hari keberapa, Bu, di PPG ini? 1 bulan 1 minggu ya, Fari. Iya. Kita mulai insya Allah tanggal 23 Agustus. 23 Oh Agustus. iya, sudah terkait dengan LM sekalian ya. Berarti tidak ada persoalan, tinggal menjalankan instruksi-instruksi yang ada di belajar. Dan penyesuaian lagi Pak, karena ini beda dengan yang kemarin hanya modul biasa. Sekarang kan baru lagi Apanya? Iya. Yang berbeda apanya? yang berbeda. Kalau kemarin modulnya barangkali sama, hanya mungkin tugasnya. Kalau kemarin kan ada tugas tes akhir modul, kemudian ada tes formatif. Setiap selesai kami diskusi. Kalau yang sekarang kan ada kayak Lebih mudah sekarang kan berarti? sepertinya, tapi aplikasiannya keilmuan gurunya yang sekarang lebih sulit menurut kami. Karena lebih fokus. Itu sampai 10.000. Jadi beberapa hari ke depan, tanggal 6 Oktober, kita fokus di pengembangan perangkat. Fokus di pengembangan perangkat. Adapun materinya, contoh-contoh tugas di modul sebenarnya sudah lengkap. Tinggal ya browsing sana sini ketika ada hal yang kurang dipahami. Jadi seperti biasa, pada siang hari ini itu tidak ada persoalan yang kita diskusikan, topik secara spesifik. Nanti panjenengan cukup absen di ruang diskusi itu hadir begitu saja. Jadi cukup seperti itu. Nah, nanti untuk diskusi berikutnya mungkin akan saya berikan topik untuk didiskusikan, tidak harus dengan video conference tapi juga bisa dengan chatting, sehingga penilaian lewat chatting itu. Bapak Ibu, mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan? Monggo. Saya mau tanya sesuatu Pak. Silahkan Bu. Di kontrak belajar itu ada di hari kedua, ketiga dan seterusnya. Pertemuan pertama kalau nggak salah saya nggak ngeprint. Jadi kalau nggak salah mengunggah tugas sebelumnya. Mohon maaf saya nggak paham tugas sebelumnya apa nggih? Apakah tugas yang harus diupload yang sampai jam 5 itu yang sudah dari kan tugasnya kan ada 2 Bu. Jadi tugas yang pertama kan resume yang harus panjenengan upload sampai siang itu. Iya. Kemudian yang di sore hari itu panjenengan kan diminta untuk membuat analisis apa itu? analisa. Membuat analisis SKL, KIKD, Prota dan Promes. Itu kan
perintahnya membuat. Iya. Nah, di pagi hari itu panjenengan ngupload. Oh, saya Hmm. kira nguploadnya sampai jam 5 nanti, Pak. Boten. Oh, Nggih, nggih, nggih. boten. Setahu kami begitu. Oh, ngoten nggih, nggih. Jadi makanya akan ditulis mengupload tugas sebelumnya. Maksudnya Nggih. di sore hari sampai Oh. malam itu panjenengan mengerjakan tugasnya, tapi tidak diminta untuk diupload malam ya. Malam itu Oh, juga. Iya, iya. Oke. Sepertinya begitu ya, karena kami pun juga kontrak itu juga dari pusat, Bu, sudah, Bu. Nggih, Oh. berarti Kami hanya mengganti apa? Kami hanya mengganti nama dosen begitu saja. Nggih. Jadi kami pun juga berusaha untuk memahami apa maksudnya tugas-tugas itu. Gitu. berarti lebih Ada luas hal lain, waktunya, Bapak Pak. Ibu? Ya. Lebih luas waktunya berarti, Pak. Oh, Ya. oke. Sepertinya begitu. Terkait dengan materi, apa ada kesulitan Bapak Ibu? Kalau tugas itu analisis, itu seperti sudah ada itu Bu di modul itu. Jadi contoh-contoh analisisnya sudah ada. Kalau prota promes, saya kira panjenengan sudah terbiasa buat. Copy Nah, paste. cuman ya bisa. Cuman supaya konsisten dari awal sampai akhir itu penting ya. Jadi Itu hanya di pembuatan video pembelajaran itu kan nanti dari perangkatnya ini melalui proses yang panjang gitu sehingga di akhir itu sudah matang dan sudah terkoreksi gitu ya, sudah didiskusikan berkali-kali seperti itu. Nah itu jadi panjenengan dalam memilih materi dan lain sebagainya itu perlu ada konsistensi. Jadi yang sekiranya nanti perangkat yang panjenengan buat itu yang panjenengan akan praktekkan dalam video, karena di akhir pembelajaran perangkat ini panjenengan diminta untuk mengupload video pembelajaran sepertinya di akhir di tanggal 6-nya itu. Jadi produk akhirnya. Jadi produk akhir bukan hanya tetapi di video yang mungkin nanti video itu akan ditindaklanjuti lokakarya berikutnya di PPL. Jadi mungkin video tidak akan dikomentari di perangkat karena memang tugas kita di perangkat, tetapi itu menjadi modal awal atau bahan diskusi awal di PPL. Karena setelah perangkat kita ke PPL. Dan di BPL itu ya saya tidak tahu apakah saya masih bertahan di kelas M ataukah berganti. Biasanya berganti biasanya. Enggak boleh. Ada hal lain mungkin Bapak Ibu? Baik sedikit ya Pak ya. Oke, monggo. Gini Pak, saya kemarin waktu hari Sabtu ada itu apa namanya Zoom yang dikumpulkan semua itu yang menyangkut tentang lokakarya ini. Sebenarnya ada satu pertanyaan saya, mohon maaf, terkait dengan RPP. RPP yang diminta ini kan di PPL ini kan RPP full yang kami pakai 2 tahun yang lalu sebelum pandemi. Sedangkan yang kami tahu kan dari tahun 2019 kalau nggak salah sejak Pak Nadiem Makarim itu kan RPP-nya sudah ada perampingan RPP Pak. Nggih, kenapa kok kita tetap pakai yang versi lama gitu, mohon maaf. Iya. Ya memang beberapa waktu yang lalu sih awal-awal PPG ini juga sempat menjadi diskusi, Bu Ibu. Jadi memang kalau di edaran terbaru dari Mendikbud itu kan apa istilahnya model apa istilahnya, jadi yang singkat itu ya. Oke, 1 lembar Jadi, kalau pandemi. Ya, model 1 lembar itu. Jadi itu tidak kita pilih karena itu dianggap penyederhanaan dari RPP yang lengkap. Nah, bagaimana mau menyederhanakan yang lengkap kalau yang lengkap belum dipahami begitu. Jadi harapannya itu guru itu
memahami versi komplitnya, gitu. Versi komplitnya. Persoalan nanti implementasinya di lembaga itu tersingkat, itu tidak ada persoalan. Jadi karena kalau pahamnya yang versi singkat, ya, jadi maka versi lengkapnya itu belum tentu bisa dipahami. Nah, soalnya begini, kalau saya pribadi melihat upaya perampingan itu lebih kepada jawaban Pak Menteri ketika guru-guru menganggap ribet. Jadi menganggap RPP itu ribet. Jadi padahal semakin detail kita memberikan persiapan, sesungguhnya di dalam pembelajaran kan semakin baik. Jadi sebenarnya kan seperti itu. Nah, cuman para pejabat kita ini kan kadang-kadang hanya asal merespon ketika misalnya K13 penilaiannya ribet misalkan. Ya udah jangan dibikin ribet. Jadi simple-simple aja misalnya. Padahal memang kalau ingin menggunakan authentic assessment ya memang ribet kan gitu. Idealnya ribet. Jadi bagaimana kinerja juga diberikan penilaian, sikapnya juga diberikan penilaian, ya juga kekompakan timnya juga diberikan penilaian, aspek pengetahuannya pun juga detail memberikan penilaiannya. Ya ribet memang. Kalau kita setuju dengan authentic assessment. Jadi kalau ingin betul-betul Tipranah itu dinilai secara utuh, kan begitu. Lalu ini dikeluhkan. Ketika dikeluhkan ribet, itu sempat K13 mau dihapus karena dianggap ribet. Ya pejabat kadang-kadang yang tidak ngerti pendidikan ya kan hanya asal merespon suara dari bawah. Nah, sama dengan RPP ini menurut saya. Jadi ya RPP kalau dibilang ribet iya, tapi bagi orang yang berpikir bahwa kesiapan mengajar itu sangat penting dan itu tidak bisa dipisahkan antara perencanaan dan pelaksanaan, itu kan tugas kita kan integral antara perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dan tindak lanjut kan begitu. Jadi tugas guru di dalam kaitannya dengan mengajar itu kan yang pertama membuat perencanaan, yang kedua melaksanakan pembelajaran, yang ketiga melakukan evaluasi, dan yang keempat adalah menindaklanjuti. Nah, empat-empatnya ini kan tidak bisa dipisahkan, tetapi kan ada sebuah konsep dalam teori pendidikan itu. Ketika perencanaannya bagus, maka separuh dari tujuan itu sudah dicapai. Separuh tujuan itu sudah dicapai. Nah, itu artinya bahwa perencanaan itu setara dengan pelaksanaan itu sendiri. Nah, dengan mensimplifikasi perencanaan bagi guru yang sudah profesional, ya bagi guru yang sudah matang secara metodologi, matang secara materi, itu nggak ada persoalan. Jadi mau dibikin simple saja, hanya catatan-catatan di buku hariannya, masuk kelas jalan. Ya, tapi bagi guru yang belum matang seperti itu, maka saya nanti harus ngapain, itu kan penting. Jadi nanti di awal saya harus bagaimana, di pertengahan saya harus bagaimana, kemudian langkah-langkah apa yang harus saya lakukan, itu perlu detail. Saya kira seperti itu, makanya Panitia Nasional PPG ini tempo hari lebih memilih versi yang lama. Jadi bukan mengingkari versi yang baru, tidak. Ya memang tempo hari ada dari masa PPG, itu ada yang protes. Ini gimana? Kita disuruh membuat sesuatu yang tidak kita pakai di lapangan. Nah, jadi asumsinya itu kalau versi lengkapnya itu sudah bisa kita buat, maka versi ringkasnya itu lebih mudah kita buat. Begitu. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu?
Kalau ada grupnya mungkin lebih baik saya dimasukkan ke grupnya ya, supaya ada persoalan tidak person ya, tidak perorangan. Oh, enggak Pak, enggak nanti dimasukkan. Oke, jadi kalau misalkan ada persoalan biar sama-sama tahu. Ada hal lain monggo Bapak Ibu. Kalau sudah dianggap cukup, nggih, monggo panjenengan karena saya sadar tugas panjenengan banyak sekali. Tugas keluarga. Tugas dosen kan tinggal memberikan penilaian. Nggih, nggih. Yang jelas saya insya Allah siap. Kalau misalkan panjenengan membutuhkan video conference, tidak harus di Jitsi ini, panjenengan tinggal buatkan link saja, cuma hanya 7 orang ini, saya siap untuk mendampingi diskusi dengan panjenengan, topik apa saja seputar PPG ini. Jadi, insya Allah, panjenengan sangat-sangat ini menguasai materi ini. Gitu ya. Masih belajar Pak. Jadi ini ya sebagai pengingat saja yang sering salah itu ya. Ini di dalam merumuskan indikator ya. Indikator pencapaian kompetensi itu panjenengan harus pandai-pandai memilih kata kerja operasional ya, disesuaikan dengan tingkat kognitif sesuai dengan taksonomi itu ya, karena yang diharapkan RPP-nya itu nanti integrasi HOTS ya, kemudian juga keterampilan abad 21 ya, literasi. Nah, di situ akan terlihat dari apa? Nasional. Nah, tapi panjenengan buat sajalah. Nanti kita evaluasi bareng-bareng gitu ya. Ini kan masih awal gitu ya. Masih awal, panjenengan coba, nanti kita diskusi bareng-bareng sambil, karena ini panjang sekali. Hanya yang dibahas hanya seputar 1 RPP saja. Jadi saya kira demikian Bapak Ibu. Terima kasih atas kesediaan panjenengan bergabung di Jitsi ini. Selamat bertugas, selamat mengerjakan tugas-tugas yang sudah ada di kontrak. Mudah-mudahan sama-sama diberi sehat, diberi Amin. dan pada akhirnya mudah-mudahan lulus dengan barokah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.